Nah, jadi kenapa kita perlu mengembangkan perangkat lunak ini dengan metode yang berbeda? Ada banyak metode di sini ya. Kira-kira seperti yang minggu lalu saya sampaikan, ada puluhan ribu ya, puluhan ribu, hampir tiap tahun itu keluar metode baru ya pengembangan perangkat lunak. Karena muncul dokter-dokter baru di metode tadi itu kemudian dihasilkan oleh para eh, dokter ya. Biasanya hasil dari disertasi atau dari riset-riset khusus ya. Baik, kita mulai ini proses-proses perangkat lunak. Layarnya kurang sip ya. Ini gimana caranya? Udah, ya. Kelihatan di sana ya. Baik, tujuan kita kuliah hari ini adalah memperkenalkan satu rangkaian kegiatan. Jadi dalam software engineering ya, dalam software engineering itu ada kegiatan-kegiatan, kegiatannya itu biasanya isinya ini saling berhubungan satu sama lain. Isinya antara lain adalah spesifikasi ya, kita menspesifikasi kebutuhan ya, baik perangkat keras, jaringan, ya, user, ya, pengguna, hingga biaya, ya, duit-duitnya ada di sini semua spesifikasi. Kemudian setelah itu kita merancang, jadi di spesifikasi bukan hanya sekedar itu tadi, tapi ada juga proses bisnisnya. Nah, proses bisnis kemudian kita rancang, kita desain. Kita desain ini bukan sekedar gambar ya, tapi ada apa namanya seperti flowchart gitu ya, seperti urut-urutan gitu ya. Kemudian notasi-notasi di sini ada. Notasi apa? Notasi desain. Jadi kita bikin pakai notasi. Notasi ini ada aturannya juga. Kita nggak sembarangan pakai notasi. Baru kemudian implementing. Implementing ini sudah terkait dengan programming. Sisi implementasi itu terkait dengan programming. Implementasi ada hubungannya dengan desain. Desain ada hubungannya dengan spesifikasi. Ini nggak bisa lepas. Yang terakhir adalah testing. Testing itu hasil ini. Ini adalah rangkaian kegiatan yang selalu ada di software engineering. Kemudian seiring perkembangan zaman, kegiatan-kegiatan ini akhirnya bercabang, mendetail, ya, mendetail. Kemudian urut-urutannya biasanya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Baik, lingkup bahasan hari ini adalah ini ya, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Karena tentu saja di awal ini biasanya disampaikan pengantarnya lebih dulu, jadi ini semua adalah pengantarnya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pengantarnya. Baru kemudian nanti di kuliah ya kita akan jelaskan detailnya ini, detailnya ini satu-satu. Saya informasikan minggu depan ini ada kuis ya, tentang ini semua. Baik ya. Ini adalah gambar untuk menggambarkan biasanya untuk memudahkan kita memahami di dalam software engineering itu ada tim. Nah, timnya itu bekerja mempunyai bidang masing-masing, mempunyai job desk masing-masing. Ada kalanya ada yang menjadi programmer, ada kalanya ada yang sebagai product development, ada human resource untuk membayarin orang-orang ini ya, untuk menilai pekerjaan masing-masing pengguna pekerja ya. Juga
mengawasi karir mereka yang di sini, apakah karirnya bisa dilanjutkan atau tidak, ya. Link ya. Ada marketing manager dan sebagainya. Anda lihat di sini, siapa kira-kira pekerjaannya yang paling susah? Programmer ya, programmer. Anda lihat sendiri programmer diibaratkan seperti ini, kerjanya paling susah. Mereka cuma dilihat saja ini sambil melengkerik gitu ya. Ini duduk-duduk, enak aja ya. Udah gitu gajinya lebih gede lagi daripada yang kerja susah-susah ini. Oh bisa Pak, ya begitulah memang kenyataan di sini, apa di sini di Indonesia juga ya. Jadi bukan hanya di sini ya. Jadi memang programmer itu gajinya kecil ya. Kemudian yang banyak diambil dari lulusan SMK, makanya Anda lihat ya di perusahaan-perusahaan tuh, Anda lihat masih programmernya masih muda-muda, bangga. Wah, apa kamu kerjanya sekarang? Oh, programmer. Di mana? Oh, di sini gitu ya. Wah, keren dong. Ini keren ya. Tapi gajinya kecil ya. Nah, hari-hari sekitarnya susah. Sementara yang riwa-riwi kerjanya enak, ini malah gajinya besar. Bapak, tapi nggak selalu begitu ya, memang nggak selalu begitu ya. Jadi Anda jangan berkecil hati. Tapi ya, intinya di programmer itu memang berat ya. Makanya di programmer itu orangnya masih muda-muda, umurnya masih di bawah 30 gitu ya, seperti Anda gitu ya. Kalau umurnya sudah sama Pak Subur gini udah berat ya. Memang umurnya Pak Subur berapa ya? Hampir setengah abad ya, hampir ya. Nah, itu. Jadi ya melekan, apa namanya melekan. Kalau programmer, kalau seperti ini kan payah ya, ini kerja fisik ya. Nah, programmer kan kerjanya juga kerja fisik juga, jadi kalong, berarti kalong gitu ya Pak ya. Kalau dihitung di jam kerja aja nggak cukup sebenarnya kerjanya itu, karena harus mikirkan kode gitu ya. Sampai tidur pun dia akan mikirkan kode. Aduh, susah ya. Baik, ini adalah penggambaran yang digambar oleh Ian Somerville. Bagaimana program itu biasa ditulis ya, biasa disusun maksudnya ya. Bagaimana kita menyusun software gitu ya, software. Pertama adalah Anda lihat di sini, ini di sebelah sini adalah requirement specification was defined like this. Jadi maksudnya spesifikasi persyaratan itu biasanya diberikan oleh pelanggan user apa yang akan membuat software ya. Yang akan membuat yang membutuhkan software ya, membutuhkan software atau membutuhkan sistem informasi gitu ya. Mereka akan menyampaikan ya, menyampaikan spesifikasi persyaratannya itu menurut sudut pandangnya dia, menurut sudut pandang klien. Ya. Klien itu macam-macam ya. Ada yang ngerti IT, ada yang nggak ngerti. Ada yang sarjana komputer tapi udah bisanya cuma otak-atik aja ya. Tapi konsep-konsepnya IT nggak ngerti. Itu terjadi ya. Nah, pengalaman kemarin juga demikian ya. Saya nggak tahu sarjana dari mana ya. Jadi dia mempromosikan ke saya gitu, tuh saya sulit menangkap apa yang mau dia tawarkan. Apa saja Pak? Lu apa saja? Ingat ya, IT itu luas ya. Itu yang saya sampaikan di awal. Kalau kita bicara IT itu luas banget. Anda harus spesifik gitu ya, spesifik gitu ya. Nah, kesalahan pertama adalah di komunikasi di awal ini. Jadi mereka membutuhkan software dengan bahasa alami dia. Nah, misalnya saya butuh bikin bandulan, bandulannya dia gambarkan seperti ini, gitu ya.
menurut sudut pandangnya dia. Kita sebagai developer, kalau orang teknis kan males ya kadang kalau komunikasi ya. Maka kesalahannya kita berkomunikasi dengan klien ini, kita menangkapnya berbeda. Kurang lebih perbedaannya seperti ini. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia ucapkan, yang sampaikan, kita nerimanya seperti ini, memahaminya seperti ini. Jadi ada perbedaan kadang. Begitu kita setujui, ya, saat Anda melakukan pengembangan, ya, seringkali terjadi masalah kalau kita belum pengalaman. Ya sama seperti sales itu tadi. Apa yang kamu tawarkan ke saya? Apa saja Pak? Bapak mau butuh IT apa? Nah itu biasanya sudah menjebak ya, artinya nggak spesifik ya, ya karena kepepet bisa jadi dia kepepet. Kita juga demikian ya, kepepet sembarang. Oh butuh apa programnya? Kita bisa. Itu. Begitu dikerjain, hasilnya kayak gini. Artinya ada problem yang kalau selesaikan itu bermasalah. Nah, begitu juga di dalam tahap pengembangan itu, bagaimana mereka melakukan perbaikannya juga menunjukkan bahwa kayak gini loh. Jadi malah nggak bisa jalan softwarenya itu. Ya. Begitu selesai kita perbaiki, hasilnya adalah seperti ini, bisa jalan sih, tapi ya tentu saja nggak aman ya. Ya ini ya nggak aman ringkih gitu ya, udah lubang, udah dihack, udah dihack. Nah ini berbahaya ya. Tapi orang marketing tadi yang di tim tadi ada orang marketing, mereka akan menjual ke klien dengan bahasa-bahasa yang bombastis, bahasa-bahasa yang pokoknya produk yang kita bikin itu keren lah ya, nomor satu, namanya orang jualan ya, mesti gak ada kecap nomor dua, itu kalau orang dulu bilang ya, kecap itu selalu nomor satu lah kita bikin. Padahal yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh klien itu adalah seperti ini ya. Apa namanya? Yang penting fungsinya adalah bandulan itu kurang lebih sederhana aja gitu ya. Nah ini terjadi ya. Nah, bahkan sampai sekarang pun, bahkan ketika saya mengajar ini pun, sudah berkali-kali mengajar, saya kalau bikin mesti agak beda dengan yang diinginkan oleh klien, karena bahasa-bahasa tadi ya, bahasa-bahasa, saya memahami ini bahasa ini sulit ya. Sudut pandang antara klien dengan kita, ya, developer, itu mesti berbeda ya. Nah ini yang perlu kita pahami bersama ya. Untuk itu perlu software engineering ya, perlu ilmu rekayasa perangkat lunak ya, supaya kita bisa apa yang dibutuhkan oleh klien itu ya klop gitu ya, apa yang kita buat gitu ya. Ingat ya, klien itu biasanya memiliki banyak keterbatasan ya. Mereka melihat ya, apa yang dia lihat itu yang mereka inginkan biasanya, tanpa tahu fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Misalnya melihat proses pengelolaan data di perusahaan, dia melihat gitu ya, canggih ya. Oke. Kemudian karena punya duit, punya keinginan dan sebagainya, aku ingin bikinkan ini seperti ini gitu ya. Nah kalau ada contohnya seperti itu mudah ya kita developer kita mengetahui. Tapi kalau untuk ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh klien ini sulit ya, kita nggak sinkron. Ya. Ingat di dalam mengerjakan ini ada banyak pegawai, ada banyak orang yang orang itu bekerja ya. Kita nggak boleh mengabaikan mereka. Udah kerja susah-susah, nggak dibayar gitu.
nggak boleh ya. Artinya ini setiap kegiatan harus bernilai bagi pegawai, bagi perusahaan juga demikian. Setiap kegiatan, setiap jam kerja itu ada nilainya. Nah, semua butuh manajemen ya. Oleh karena itu di software engineering untuk mengelola semuanya ini butuh ilmu manajemen ya, pengelolaan. Ya. Pengelolaan bagaimana mengelola seluruh sumber daya yang ada di objek ini ya, yang terlibat dalam pengembangan software. Oleh karena itu kita butuh software engineering. Ya. Sumber dayanya ini orang-orang. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, ketika kita sering sudah melangkah ke dalam pemrograman, ya, melangkah pada implementasi misalnya ya, maka keinginan-keinginan kita itu sangat tinggi, harapan-harapan kita itu, ya. Saya dulu ada mahasiswa ya, ya, aduh saya diajak Pak Subur ini berharap ini setelah ikuti kuliah ini saya bisa bikin ini, wah tinggi-tinggi banget gitu, dia kasih contohnya gitu ya. Tapi begitu setelah mengikuti kuliah kok susah ya. Ini hasilnya kayak gini ya. Mau lompat aja susah, boro-boro ngerayap ya, kayak gini, boro-boro mau terbang ya. Nah, melompat aja susah kok. Ini ya, fantasi best reality ya. Ini kalau di slide berikutnya dia ada lagi ya. Jadi begitulah ya yang ada di apa namanya dunia realitas ya. Nah ini kita tahu seperti ini harusnya bisa mewujudkan ya sebenarnya keinginan ini ya, supaya bisa apa namanya sesuai dengan harapan dari klien gitu ya. Itu yang sering terjadi di dalam software engineering ya. Dan di software engineering juga selalu berubah-ubah. Kebutuhan itu selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena kita menyediakan proses gitu. Membuat proses itu supaya lebih ringkas gitu ya. Nah, di software itu sebenarnya kita membangun, mengumpulkan banyak proses-proses yang ada di dalam dunia bisnis ya. Proses apa itu ya? Kalau di kampus seperti proses pembayaran, proses pengisian KRS, proses bimbingan dan lain sebagainya. Proses-proses itulah kemudian diakomodasi dalam sistem. Ini yang kita masukkan di dalam software engineering. Proses-proses dalam software engineering kurang lebih itu tadi yang saya sebutkan ya, spesifikasi, desain. Nah, di sini ada validasi ya. Validasi ini implementasi ya. Validasi menjamin perangkat lunak sesuai apa yang diinginkan ya. Dan evolusi. Nah, software itu juga harus berkembang ya. Jadi nggak bisa kita beli kayak perangkat keras gitu ya, rusak, hancur gitu. Jadi bisa dikembangkan lagi nanti jika ada perubahan proses bisnis, perubahan proses-proses yang lain sebagainya. Hari ini saya buka Bank Mandiri ya di internet. Jadi ada informasi sistemnya berubah jadi apa gitu ya. Disuruh untuk install ulang ya, install ulang aplikasi. Artinya apa? Ada perubahan proses di situ ya. Ada perubahan proses yang yang sekarang itu belum terlihat perubahannya itu adalah BCA ya Bang, BCA. BCA itu dari dulu sampai sekarang softwarenya gitu-gitu aja ya. Tapi masih bisa menyesuaikan zaman, masih bisa menyesuaikan kondisi. Nah, model proses dalam representasi abstrak perangkat lunak adalah setiap proses mempresentasikan atau menunjukkan ya proses dari sudut pandang tertentu sehingga hanya memberikan informasi parsial proses itu. Dari proses-proses ini kadang bagi apa namanya software engineer ya, dari sudut pandang software engineer mungkin ya spesifikasi adalah fungsi-fungsi yang harus disediakan gitu ya, batasan-batasan operasinya di apa gitu ya, sampai termasuk kontrak-kontraknya yang dari sudut pandang developer. Tapi dari sudut pandang klien ya, pengguna, spesifikasi ya mereka yang harus
inginkan apa saja gitu ya, mereka sebutkan. Nah, kadang keterbatasan pengetahuan mereka, mereka kemudian menyampaikan dalam bentuk teks ya, kebutuhan kontraknya itu teks. Jadi sudah muncul ada manual book gitu ya, manual book apa namanya, SOP ya, standar operasional prosedur yang ada di sana gitu ya. Nah, mereka menyediakan itu semua dari sudut pandang developer, apa pengembang atau kita ya, maka mengambil seluruh bukan hanya sekedar SOP tadi, tapi kita harus berorientasi ke datanya apa saja yang disediakan, kemudian juga termasuk literatur atau dukungan apa. Eh, jadi ada istilahnya ada kajian-kajian loh ya di sini, kajian-kajian berdasarkan literatur itu tadi loh, perlu diimplementasikan. Nah ini, jadi banyak ya ini ya model proses untuk representasi abstrak dari perangkat lunak menurut sudut pandang. Model proses perangkat lunak untuk sesi ini dibahas mengenai model proses perangkat lunak yang umum ya dari sudut pandang arsitektur ya, kerangka kerja proses ya. Jadi kayak apa langkah-langkah bukan rincian dari itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu kita pengantar, sampaikan di sini mudah-mudahan pengantarnya bisa selesai. Baik, di kebetulan saya bawa buku ini ya, di sebelah saya ini ada, saya tadi naik ke atas, saya bawa buku-buku ya. Ini ya, bukunya yang kita gunakan adalah yang Summerfield ini, software engineering. Ada 2 jilid ya, jilid 1 ini, kemudian jilid 2 ini. Jadi ya, saya potret mau tak tunjukin susah komputernya ya. Jadi ini bisa Anda gunakan. Terus kemudian tadi saya sebut manajemen ya, manajemen. Sedikit mengenal manajemen. Seperti ini saya biasa menggunakan buku ini biasanya untuk praktik manajemen ya, pengelolaan perencanaan. Buku manajemen proyek berbasis teknologi informasi. Manajemen proyek teknologi informasi ini ya, bikin sistem. Langkah-langkahnya ada seperti ini. Cara saya ini yang paling sederhana, mudah dipahami. Nah, ini bisa dipakai. Di perpustakaan ada ini. Ya. Saya sudah beli ini sejak 10 tahun yang lalu. Lebih 10 tahun yang lalu. 2009, 2008, 2009. Nah, ini biasa dipakai kuliah. Dulu saya ngajar SPL ya pakai ini. Praktikumnya hanya pakai ini. Ya. Praktikumnya manajemen ya. Praktikumnya manajemen. Baik ya. Kemudian generic software, proses, model. Nah, ini waterfall evolutionnya itu apa sih? Bentar, ini kayaknya ada yang keliru ini deh. Saya presentasinya kok pakai ada yang hilang. Tiba-tiba langsung menuju ke generic proses model. Bentar ya, saya ya ini ya serinya yang lengkap ini. Nah, ini dia ada yang
Tadi. Muncul ya Mbak? Muncul ya? Oke ya. Di sini. Ya, generic software proses model. Jadi di dalam mengembangkan perangkat lunak tadi ada proses-proses, ada langkah-langkah di mana kita mau mengembangkan perangkat lunak. Nah, langkah-langkah tadi, ya, seperti minggu lalu kita bahas ya, model, apa itu metode, ya, apa itu software proses, gitu ya. Nah, itu ada model yang diberi nama oleh penemunya, ya, oleh penemunya. Di nama salah satunya adalah waterfall. Kenapa disebut waterfall? Karena ini dia mengambil proses yang menunjukkan langkah-langkahnya itu apa namanya, saklek, kaku, kaku. Dan swastanya berbeda, langkah-langkahnya berbeda, tetapi kaku. Kenapa kaku? Kan air kan luas Pak, bisa terjun dari atas ke bawah, iya, dari atas ke bawah. Apakah dia bisa siksak? Kan tidak ya. Kalau airnya siksak, wah bisa viral itu nanti kalau di video ya. Siksak sendiri gitu ya. Wih, air siksak ya. Dia nggak bisa balik lagi juga. Nah ini tahunnya. Kemudian ada evolutionary development ya. Evolutionary sesuai dengan namanya, evolutionary berarti dia berkembang ya, lama. Nah caranya itu di dalam mengembangkan perangkat lunak itu saling tumpang tindih antara fase satu dengan fase yang lain. Ini saling tumpang tindih. Kemudian ada lagi eh, formal sistem sesuai dengan namanya formal ya. Maka eh, langkah-langkahnya itu mengikuti teori matematika. Nah, teori matematika. Nanti kita praktek. Oh, kayaknya sudah praktek ini ya di programming. Nah, saya pernah ngajarin Anda. Mungkin bukan kelas ini ya. Nah, biasanya saya ngitung-ngitung sederhana anak-anak SD. Soalnya biasanya anak-anak SD. Nah, ini prosesnya matematika ya. Jadi matematika sistem model formal. Jadi mulai dari ya matematika biasa ya, penjumlahan, perkalian, hingga matriks ya, matriks. Jadi nanti implementasinya ya berdasarkan itu ya. Biasanya ada teori-teori dari ahli, dari pakar gitu ya. Ada postulat, ada rumus ya. Ya, rumus-rumus ini yang kita gunakan diimplementasikan dalam mengembangkan sistem. Yang terakhir adalah reuse base. Reuse base ini seperti yang minggu lalu juga saya jelaskan, reuse base berarti kita menggunakan komponen yang sudah ada, komponennya sudah ada. Jadi kan kadang kita kalau mau mengembangkan sistem itu ada hal-hal yang berulang kita buat gitu ya. Ada hal-hal yang berulang kita buat. Nah, ada komponen-komponen yang berulang kita buat itu kita simpan ya. Misalnya komponen untuk menghapus data gitu ya, menghapus data atau menghapus file. Bagaimana caranya menghapus file? Tadi kan fungsinya sama semua di sebuah software yang kita buat, sudah dibuat gitu ya. Nah,
kita nggak perlu lagi membuat fungsi menghapus tadi ya, cukup kita ambil dari komponen yang sudah ada. Ini yang kita maksud ya dari use based development ilmu mudah ya. Nah, berikutnya adalah tahap-tahap penjelasannya, tahap-tahap waterfall. Kenapa disebut waterfall? Tadi sesuai dengan namanya, waterfall berarti air terjun ya, dari atas turun ke bawah. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Disebut waterfall karena langkah-langkahnya pasti. Langkah-langkahnya pasti, jadi turun atas ke bawah. Balik enggak boleh baliknya. Ini di bawahnya nih Pak. Enggak, ya. Enggak kelihatan. Oh, baik, bentar. Enggak bisa lihat. Harusnya ada komputer banyak di sini. Oh, ini bukannya. Waduh, macet lagi nih. Muncul ini Kak Mas. Tuh. Muncul ya? Muncul. Muncul ya ini ya. Baik, balik lagi ke sini. Jadi langkah-langkah pertama adalah ini ya. Jadi kalau kita mau ngembangin software tuh kita punya cara ya, mempunyai cara, kurang lebih gitu ya. Cara yang kita sebut ini berarti metode. Salah satunya adalah waterfall. Disebut model karena dia menjadi model, ya. Menjadi model yang bisa kita gunakan. Ya, langkah-langkahnya biasanya ya saklek sudah apa namanya sudah menjadi acuan, ya, menjadi acuan. Jadi nggak bisa lagi lupa. Nah di dalam waterfall langkah-langkahnya ada SDLC-nya sini jadinya. Tapi ini pengembangan dari SDLC ya. Pertama adalah kita biasanya akan mendefinisikan kebutuhan. Jadi langkah pertama kalau kita mau bikin software kita definisikan dulu kebutuhannya apa sih gitu ya. Kayak kemarin ini kan ditawarin juga itu sama ada sales datang ke tempat saya ya. Langsung cas cus ya kita mereka menyebut banyak menghandle IT gitu ya. Kamu sampai mau nawarin apa? Nawarin apa saja Pak? Nah, enggak jelas. Jadi di sini harus jelas ya kebutuhannya apa sih? Ya, kita gali di situ. Jadi kalau mau butuh software, butuh sistem, maka kita akan mau anu dulu apa namanya? Mau berdasarkan kebutuhan, requirement definition. Setelah itu kita ngerti kebutuhannya apa, bagaimana kerjanya dan sebagainya, kita akan langkah kedua ini. Oh, nggak gerak ya. Tempat saya ini gerak, di situ nggak gerak. Nah, hilang lah. Mudah-mudahan nanti aja ya. Kita ulang lah. Motornya nyender-nyender. Langkah kedua adalah sistem dan software design. Di sistem ini maksudnya analisis ya. Nah, ya memang sistem and software design itu maksudnya ya di analisis ya. Analisis sistem and software design. Jadi
dianalisis apa sih kebutuhannya ini. Jadi yang dianalisis itu kebutuhannya ini, kebutuhannya banyak banyak apa seperti apa. Itu sering ya kalau nanya mahasiswa gitu ya. Apa apa masalahnya? Masalahnya banyak, Pak. Masalahnya banyak. Coba sebutin satu aja masalahnya, enggak bisa. Bilangnya banyak. Banyak pokoknya, Pak. Nah, ini juga apa saja yang perlu kita eh, kembangkan berdasarkan ini ya, requirement definition. Baru kemudian hasil analisis itu kita implementasikan ke dalam desain rancangan gitu ya. Gitu ya. Setelah itu baru kita berdasarkan analisis desain ini kita implementasi. Implementasi ini di sini adalah coding, ya, programming dan sebagainya. Ini sudah mengkode hasil dari rancangan ini. Di, oleh karena itu di tiap-tiap ini biasanya orangnya berbeda-beda, ya. Kelompoknya, timnya berbeda-beda. Nah, jadi ini tim analisis dan desain, ini orangnya beda-beda. Tim ngumpulin data, yang surveyor, ya, observer dan sebagainya yang berbeda-beda. Apalagi di bagian implementing, ya, implementation ini berbeda-beda, biasanya para coder kumpul semua di sini ya. Kemudian integration ini juga sudah masuk ke tahap ini apa namanya, penerapan di lapangan. Di lapangan. Kalau ada integrasinya ya, ya itu ya. Kemudian ada software tester. Software tester ini orang-orang juga ya, software. Dia tugasnya ngetes hasil pekerjaan Anda nih di bagian implementation. Nah, ini kalau sudah masuk di software testing, banyakkan orang-orang yang di coding, di sistem desain itu pada stres. Kenapa stres? Karena sering ditendang sama orang ini, kelompok tester ini ya. Mereka menjaga kualitas, menjaga mutu dan sebagainya. Jadi di sini ini paling kejam, paling kejam. Kalau di sini maka di mahasiswa, ketika mahasiswa nyusun skripsi, ya, ini dosennya paling kejam di sini ya. Terakhir ini sebelum nggak jalan, ini kan nggak bisa maju ini ya, gitu. Nggak bisa maju sidang. Ya, pentingnya di sidang skripsi juga demikian ya. Ini langkah-langkahnya biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk skripsi. Nah, di tahap-tahap ini ya, testing itu sering terjadi mahasiswa yang kelepek-kelepek, kelepek-kelepek. Tapi biasanya kalau sudah di sini sudah enak biasanya. Baru kemudian operasi berarti ini sudah dijalankan. Ini langkah-langkah di waterfall ya. Nah, kenapa disebut waterfall? Maka ya ketika masuk di implementasi gitu loh, misalnya ada perubahan. Nah, perubahan ini nggak bisa diteruskan ke sini, ke bawah gitu ya. Di perubahan ini dikembalikan lagi dari awal gitu ya. Nah, dari awal, dari regulator sampai sini ya. Nah, dari awal ini biasanya membutuhkan biaya. Nah, tentu saja biaya itu akan besar nanti kalau ada banyak perubahan. Nah, developer juga nggak mau rugi biasanya. Tapi sering terjadi developer ditekan oleh kliennya. Ini waterfall ya. Banyak sekali nanti kita detailkan tentang waterfall ya. Nah, ini penjelasannya di waterfall, fase-fasenya jelas. Kemudian waterfall model, masalah-masalah yang sering terjadi di waterfall adalah pembagian proyeknya menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel ya. Walaupun air gitu ya, tapi dia nggak bisa gerak sendiri gitu ya. Balik lagi nggak iso ya, karena kaku ya. Kemudian komitmen harus dilakukan di tahap awal ya. Di tahap awal proses dan akan sulit bagi pengembang untuk menanggapi perubahan. Kenapa mereka sulit? Itu ada urusannya dengan biaya ya. Mereka nggak mau ditambahi lagi kerjaan, biaya lagi yang nggak ada biayanya, kerja yang tidak ada biayanya. Mereka mikir-mikir biasanya. Apalagi jika perubahannya selalu banyak gitu ya, selalu banyak. Waduh, kok tambah rewel ini. Makanya di pekerjaan-pekerjaan bangunan juga demikian ya, pekerjaan-pekerjaan bangunan, bikin gedung dan lain sebagainya itu
Anda nggak bisa, kalau Anda jadi apa namanya owner ya, owner itu nggak bisa saat-saat itu juga langsung request ke tukang, itu nggak boleh. Anda harus komunikasikan dulu dengan manajernya di situ, pengawasnya dulu gitu. Nggak boleh langsung Anda ikut nyuruh-nyuruh tukang. Tukangnya bisa kelepek-kelepek. Kenapa kelepek? Karena kerjaannya tambah lagi. Nah, sementara bayarannya bayarannya nggak termasuk gitu. Nah, itu kecuali kalau sampai tambahi sendiri gitu ya. Anda tahu ya, itu pernah itu saya lakukan, itu saya alami ya. Jadi walaupun saya eh, saat ini ngajar di bidang software engineering misalnya, saya juga pernah melakukan membangun rumah ya, membangun rumah sendiri gitu ya. Nah, dengan membangun rumah sendiri saya ternyata ilmu saya bisa manfaat di situ karena bisa mengetahui orang kan ya. Nah, gitu. Jadi mengetahui tukang juga gitu ya. Nah, jadi walaupun saya punya rumah sendiri, bangun-bangun sendiri, itu nggak bisa semena-mena nyuruh tukang. Saya harus ngomong dulu kepada apa namanya pengawasnya atau eh, di dalam pekerjaan itu pasti ada pimpinannya, ada anunya. Nah, kita ngomong dulu pada pimpinannya itu ada mandor ya kalau salah ya. Itu kita harus request. Dengan demikian, mode waterfall harus digunakan hanya ketika persyaratan sudah dipahami. Jadi kalau kita mau bangun rumah, itu kita harus punya kontraknya dulu. Rumah kayak apa yang mau dibangun? Kita punya desainnya, gitu ya. Oh kayak inilah, ini desain 3D. Itu desain itu juga bayar ya. Gambar-gambar itu bayar juga. Gambar itu kadang kalau dijual, kalau kita jalan-jalan ke BC gitu ya, ada pameran, itu kita diberi paketnya aja, itu sudah, itu tujuannya untuk mengkomunikasikan kepada calon pembeli, calon peminat ya. Rumahnya nanti seperti ini. Padahal di belakang itu, di belakang layar itu ada banyak komponen, ada bukan hanya sekedar gambar ya. Ada rincian-rincian, RAB juga macam-macam banyak. Ada spesifikasi batu bata dan sebagainya itu sudah didetailkan situ dan itu memiliki harga dan sebagainya. Detailnya itu biasanya tidak ditampakkan kepada calon pembeli. Kenapa nggak ditampakkan? Karena supaya pembeli nggak terlalu pusing gitu ya. Cukup melihat hasilnya aja tanpa bingung gitu ya. Nah ini tujuannya ya. Jadi di waterfall itu biasanya sering diterapkan di dalam bangunan. Sorry, di perangkat keras nih ya. Waterfall model menggambarkan proses yang apa namanya runtut ya. Dia lebih banyak cocok untuk hardware engineering ya. Jadi waterfall itu cocok untuk membangun bangunan, membangun hardware gitu ya. Dan diperluas lagi biasanya untuk militer dan sebagainya. Ini di waterfall sering digunakan untuk mengembangkan itu. Nah, sekarang kalau diimplementasikan ke dalam software bisa nggak kira-kira gitu ya? Karena beda, kalau di software itu banyak sekali request ya, banyak sekali perubahan. Nah, kenapa waterfall nggak cocok di software ini ya ternyata nggak cocok ya di sini ya. Kenapa ya Pak? Karena kalau di software itu nggak cocok, ini biasanya dia pabrik ya. Kalau softwarenya yang retail, software umum mungkin masih bisa ya. Tapi kalau software yang bespoke ya, seperti yang lalu kita bahas, bespoke ya, maka tahap-tahapannya itu butuh yang fleksibel. Karena sering terjadi request ya, ada perubahan. Soal warna tampilan aja, itu bisa berminggu-minggu. Kok bisa berminggu-minggu? Karena klien itu ada kalanya rewel ya. Kalau seluruh klien kemudian terlibat, seluruh pengguna terlibat memberikan masukan, maka sulit itu ya mengumpulkan apa namanya kebutuhan, memenuhi kebutuhan mereka. Karena requestnya akan berbeda-beda, ya, cabang-cabang dan sebagainya. Oleh karena itu di tim pengembangan mereka akan memastikan siapa klien yang bertanggung jawab di situ ya, sehingga langkah-langkah yang mereka kerjakan itu tegas gitu. Ini ya.
no commit state, software can always be changed. Padahal softwarenya itu harus selalu berubah ya. Nah, jadi kalau Anda menggunakan waterfall, maka Anda harus tegas di situ. Sudah, ini nggak boleh berubah lagi. Kalau nggak boleh berubah lagi, wah kliennya yang rugi ya. Kalau akhirnya sebaliknya jadi, kemudian klien yang menerima software yang tidak sesuai dengan harapannya, wah berarti itu. Jadi Anda sendiri nanti coba apa namanya dialami sendiri nanti ya. Jika Anda nyusun skripsi gitu. Kemudian nobody experience for design analysis. Jadi nggak ada orang yang betul-betul ini apa namanya pengalaman yo. Sama seperti saya yang saya alami barusan. Jadi di semester kemarin saya kebetulan banyak sekali apa yang mereka sampaikan. Jadi kayak kuliah seperti hari ini itu panjang banget gitu ya. Itu kebutuhannya saja itu dari kliennya. Bayangin kalau Anda mendengarkan seperti itu bisa ngantuk kan, sama seperti ini ya. Anda mendengarkan saya aja bisa ngantuk gitu ya. Padahal nanti Anda harus membuat software seperti apa yang saya katakan ini. Ayo bayangin kan. Jadi walaupun sudah ngerti ilmunya ya, jadi yang saya sampaikan di awal tadi ya, walaupun sudah tahu, mesti saja ada perubahan ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi sehingga ya ini nobody experience, walaupun sudah ngerti loh, pasti ada banyak perubahan nih. Karena ini tadi ya, kebutuhan klien itu harus selalu berubah, selalu saja berubah. Sehingga banyak sekali hasil data yang saya kumpulkan ya, sampai menjadi paper gitu ya, jurnal itu sudah banyak yang berkurang ya kebutuhannya. Meski demikian kita sebagai peneliti gitu ya, researcher, peneliti itu ngerti ya, ngerti sehingga lebih baik demikian daripada kurang gitu ya. Boleh lebihkan daripada kurang. Kurang itu gimana ya ini? Sekali program itu dideteksi sampai baru ketika apa namanya muncul kekurangan itu ketika softwarenya sudah jadi ya. Problem not detected until late in the process. Jadi begitu sudah dijalankan baru muncul problem biasanya gitu. Ya. Sulit. Oleh karena itu kita lengkapi semua kebutuhan mereka itu. Nah, untuk ngumpulin data itu tadi panjang ceritanya apa namanya membutuhkan keahlian sendiri. Jadi programmer kalau sudah spesifik bahasa pemrograman gitu ya, ya sudah Anda tekuni itu ya. Nanti Anda pilih ke apa namanya ngumpulin data, tukang ngumpulin data itu juga bukan pekerjaan yang mudah ya, ngumpulin data itu. Oleh karena itu mereka harus punya spesialisasi sendiri-sendiri biasanya. Yang berikutnya adalah waterfall biasanya static view. Jadi kebutuhannya itu biasanya ya sudah saklek biasanya ya. Dia mengabaikan apa namanya banyak perubahan. Nah ini bagi user menjadi kekurangan ya. Mereka tidak disesuaikan kebutuhannya. Ini sama seperti SIAS ya. SIAS ini juga sering terjadi ini ya apa namanya perubahan. Walaupun softwarenya sudah jadi, ini perubahan ini nggak bisa itu ya harus diselesaikan. Jadi kemudian di waterfall juga ini biasanya antara tahap satu dengan yang lain biasanya ya nggak realistis ya. Nggak realistis gimana Pak? Kadang nggak sesuai gitu loh ya. Harusnya kan sesuai ya. Tapi yang terjadi itu sering nggak sesuai. Kenapa? Nanti ada apa namanya jalani sendiri ketika ada nyusun skripsi. Nah, saya di proposal aja, di proposal Anda aja itu sering saya temukan ya. Bukan sering lagi, memang hari-hari begitu ya. Artinya ya sudah apa namanya menjadi makanan. Kalau setiap kali proposal itu ada yang nggak nyambung, gitu, nggak realistis dan sebagainya antara satu dan lanjutannya itu antara bab 1 dengan bab 2 misalnya bab 2 dengan bab 3 itu nggak cocok jelas nggak cocok
Bab 2 teorinya begini, bab 3 teorinya lain lagi gitu loh. Nggak disampaikan di bab 2. Ini yang sering terjadi. Unrealistic separation di dalam waterfall tadi juga demikian ya. Nah, itu ya. Itu hati-hati ya, kalau pakai waterfall. Kelemahannya, bedanya. Dan tidak mengadopsi prototipe di waterfall itu. Padahal prototipe itu penting ya. Prototipe itu penting kenapa? Karena untuk memudahkan user apa, calon pelanggan melihat kondisi yang sebenarnya nanti software seperti apa, mereka butuh itu. Kalau di kita biasanya kita bikin mockup dulu ya, mockup atau mockup. Ya seperti tampilan-tampilan gitu aplikasi yang bisa diklik-klik gitu ya. Tapi nggak bisa fungsinya berjalan gitu ya. Tapi sudah punya prototype. Nah, itu. Atau kalau di perumahan pengembang gitu ada apa namanya rumah-rumah contoh gitu ya. Rumah-rumah contoh ini tujuannya adalah agar calon pembeli itu bisa merasakan seperti apa sih rumahnya itu gitu ya. Itu di Jakarta itu pernah itu ada. Jadi mereka developernya, pengembangnya itu mau jualan, nah dia bikin apa namanya, bikin rumah-rumahan dengan ukuran yang sama seperti rumah yang dijual di apa di tempat di perumahan itu. Jadi dia bikin apa namanya rumah-rumahan di mall itu, di mall. Ya, itu termasuk tempat tidurnya. Jadi kita kalau mau berminat gitu, kita bisa masuk merasakan di rumah tuh. Oh, rumahnya kayak gini, kalau kayak itu kecil ya. Baik, ya itu ya. Kalau waterfall. Jadi waterfall lebih banyak ke perangkat keras ya. Berikutnya adalah evolusioner. Evolusioner ini adalah ini ya, apa namanya langkah-langkahnya itu saling bertumpang tindih. Apa bertumpang tindih? Biasanya ada dua ya. Ada dua yaitu exploratory, explore gitu ya. Di apa namanya diberi prototipe juga bisa ya. Tujuannya adalah pelanggan menyelidiki persyaratan user. User bisa merasakan dulu sistemnya seperti apa. Atau Anda kalau mau berminat menggunakan software itu ya, Anda ngambil software yang apa namanya freeware ya. Nah, software yang gratis dulu. Nah, begitu ada fungsi-fungsi yang ingin Anda lebihkan, misalnya, oh ini softwarenya untuk backup, ada kelebihannya enggak, bisa ditambahkan ke cloud enggak, ternyata tambahannya itu Anda harus bayar gitu ya, misalnya gitu, harus membeli yang lebih lengkap lagi dan sebagainya. Jadi mulai dengan memahami persyaratan dengan baik. Persyaratannya sistemnya nanti jalan di Windows saja misalnya. Oh ini jalan di Android gitu ya. Sistem berubah adanya fitur-fitur sesuai usulan user. Nah nanti user juga bisa menambahkan, misalnya mengusulkan ini tambah ini ya gitu ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang terbuka yang dia inginkan. Yang kedua adalah throwaway prototype. Nah ini kalau prototype ya nggak bisa digunakan, nggak sama seperti explore ya. Nah ini kalau prototype biasanya ya fungsi-fungsinya nggak jalan gitu ya. Nah, tujuan proses ini memahami persyaratan user dan mengembang persyaratan sistem dengan baik. Dimulai dengan persyaratan pelanggan. Ya. Jadi pelanggan bisa mengetahui, bisa mencoba ya. Oh ini ya sini itu. Jadi untuk ini apa namanya mengambil inisiatif atau user itu supaya merasakan juga ya, terus kemudian ini ya apa namanya mengeksplor juga sih, mengeksplor juga ya, cuma ya itu tadi ya, kurang fungsinya kurang jalan ya, itu ya perbagian juga demikian jika softwarenya besar ya. Dan seterusnya. Jadi evolusioner demikian ya evolusioner. Meski demikian, di dalam evolusioner itu biasanya digunakan di dalam perusahaan-perusahaan nantinya. Nah, angkanya adalah kurang lebih seperti ini ya. Kalau perusahaan validasi itu dikerjakan bareng-bareng.
sesuai dengan kebutuhan klien. Nanti ada kebutuhannya apa, requestnya seperti apa, spesifikasi, kemudian divalidasi. Seperti validasi itu untuk menjamin softwarenya berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan klien, atau sesuai dengan keamanan dan sebagainya. Harus memenuhi validasi itu ya. Nah, nanti begitu selesai ini muncul versi 1 gitu ya, versi 2, versi tengah, versi final dan sebagainya. Amati itu ya, software yang freeware gitu ya. Ini versi sekian, versi 2, versi 3 seterusnya gitu ya. Nah, lebih itu dan itu waktunya lama ya, bisa berkembang lama bertahun-tahun ini kelebihannya. Saya pernah mengembangkan dengan menggunakan ini ya. Jadi sudah softwarenya saya buat itu sudah tahun 2001. Berarti ini sudah berapa ini? 2021. Oh, berarti 20 tahun ya. Itu sampai sekarang masih bisa digunakan dan masih digunakan juga oleh perusahaan lain ya, bukan untuk pengguna lain ya. Ini sampai final yang dulu ya, versinya tinggal meningkat ya. Berikutnya adalah evolutionary development. Problemnya, masalahnya adalah prosesnya tidak bisa dilihat. Nah, sistemnya seringkali memiliki struktur yang buruk ya, karena tumpang tindih. Kadang ada perubahan baru gitu, kodenya nggak dibersihin gitu ya, tinggal gitu ya, karena kodenya dibikin oleh orang lain gitu. Ini ya, banyak sekali problemnya. Diperlukan alat bantu agar kalian khusus kalian khusus yang memadai dalam pengembangan yang cepat ya. Jadi kalau seperti ini memang untuk kalian khusus, misalnya sebenarnya diletakkan di repositori atau di subversion. Nah, itu tadi kan ada subversion ya, ini versi ya. Nah, kalau ada yang mengenal subversion ya, nah, software itu diupload di internet itu seperti Git atau GitHub. Nah, itu ya ini. Jadi alat khusus supaya bisa dipantau. Nah, baik ini diterapkan untuk perusahaan kecil ya, for small, medium size, atau software kecil maupun besar ya, atau bagian-bagian dari software besar. Nah, biasanya jangka waktunya pendek. Maksudnya kembangin software yang kecil-kecil tadi, bagian-bagian kecilnya itu pendek. Sekali bikin nanti diintegrasikan di sistem yang besar tadi. Jadi semakin besar softwarenya. Nah, untuk membangun itu tadi jangka pendek gitu. Kemudian yang ketiga adalah formal system. Formal system ini berdasarkan transformasi seperti yang saya sampaikan tadi, ada matematikanya. Rumus-rumus matematika ini biasa diterapkan oleh IBM dulu ya. Sekarang IBM diganti Lenovo ya. Ya, komputernya IBM bagus juga. ThinkPad. Nah, ini saya punya ThinkPad. Ini oleh IBM. Jadi IBM dulu itu sumber dayanya bagus banget ya. Jadi keberlanjutan dari pengembangan IBM dulu itu bagus sekali. Sama seperti ini ya, ada teori-teori pengembangan riset di IBM juga. Ini ya, salah satunya adalah clean room. Ini dia menggunakan software development ini dengan menggunakan formal system. Proses clean room bergantung pada pengembangan perangkat lunak incremental. Jadi dia terus berkembang. Jadi kayak incremental itu berulang-ulang lagi ya. Satu langkah itu selesai, diulang lagi sampai dia memunculkan versi yang besar, versi 1, versi 2 dan seterusnya. Jadi formal system menggunakan teori-teori yang formal ya. Transformasi. Nah, langkah-langkahnya di formal system itu seperti ini ya. Jadi langkah pertama mesti ini ya, requirement definition. Kita mendefinisikan kebutuhan ya. Baru kemudian kita sesuaikan dengan teori apa yang kira-kira digunakan, rumus apa gitu ya. Formal specification. Jadi spesifikasi rumus seperti apa yang mau diimplementasikan. Mau metrika gitu ya, mau input IPO kan, input proses output kan, dan sebagainya ini. Baru kemudian di sini tinggal ditransform
Jadi teori rumusnya ini transfer, baru kemudian diintegrasikan ke dalam sistem. Selesai, cuma ini aja. Banyak aspek tadi digunakan ini ya, pakai formal system. Aspek apa saja misalnya, aspek dari penilaian dari sejawat teman-temannya gitu ya, aspek yang lain-lain gitu ya, dan seterusnya dikumpulkan semua kemudian di apa namanya dihitung. Nah, hitung menggunakan apa? Menggunakan matriks di sini. Nah, betul. Nah, setelah jadi maka kita bisa eh, tempatkan ke dalam program, diintegrasikan ke program yang sudah ada, yaitu SIAS misalnya. Anda bisa inputkan di situ untuk mengambil data mahasiswa itu tadi. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Di formal system itu bagian-bagian yang khusus biasanya. Biasanya menanggung apa namanya pengembangan-pengembangan yang melibatkan pengambilan keputusan. Langkah transformasi juga demikian ya, bisa bermacam-macam gitu ya. Jadi kurang lebih itu. Kemudian terakhir adalah ini apa namanya formal system itu ada masalah. Nah, formal system masalahnya adalah tidak digunakan secara luas, hanya khusus. Ini biasanya diimplementasikan untuk data warehouse, ya data mining. Makanya orang-orang data warehouse, data mining, atau data engineer, ya data scientist, nggak banyak yang bisa ini, tidak banyak, tidak digunakan secara luas. Misalnya bikin data warehouse gitu ya, data warehouse itu harus digunakan berdasarkan data-data lama misalnya. Dan itu yang punya data tentu nggak dibagi secara umum kan ya, hanya bagian manajer dan sebagainya. Kemudian masalah yang kedua adalah memerlukan keahlian khusus, betul. Sama seperti data engineer, untuk supaya jadi data engineer Anda butuh keahlian khusus ya, ini training gitu ya. Interaksi sistem tidak menerima spesifikasi sistem, menyita banyak usaha pengembangan sistem perangkat lunak ya. Karena kadang sistem yang ada dipakai dalam data engineer misalnya seperti Hadoop gitu ya. Hadoop itu apa ya? Pokoknya software yang besar banget gitu ya, database besar gitu ya, big data itu biasanya ya cocok hanya untuk software tertentu saja. Kemudian aplikasi dari formal system itu pengembangan sistem biasanya ini harus memenuhi unsur-unsur keselamatan ya. Anda bisa apa namanya diandalkan, dipercaya ya. Dipercaya softwarenya ya. Kalau kita pakai software itu aman gitu ya. Kadang orang bilang gitu ya, pakai ini aja aman gitu ya. Keamanan yang ketat melalui badan sertifikasi. Jadi softwarenya juga diaudit ya. Nggak bisa kan pakai software-software seperti ini, kemudian bahaya karena apa namanya? Karena rumit ya. Misalnya teori-teori yang rumus-rumus yang diterapkan itu rumit gitu ya. Nah, itu harus apa namanya? Pernah dengar istilahnya kayak di ini apa namanya? Alatnya itu misalnya kayak ini alat apa namanya sensor suhu itu apa namanya? Termogan. Nah, termogan itu divalidasi apa namanya? Supaya hasilnya itu benar gitu ya. Kan banyak termogan itu yang begitu keluar kayaknya nggak masuk akal deh. Masa suhuku 35 kan nggak mungkin gitu ya. Kan suhu saya kan biasa aja. Setelah dicek dengan ketemukan yang lain, oh ini betul baru 36 gitu ya. Baru normal. Kalau pakai ini selalu di bawah 35 gitu ya. Nggak mungkin. Sebenarnya berarti itu perlu ditera. Nah ya. Jadi perlu ditera ulang. Ini artinya melalui badan sertifikasi softwarenya ini harus benar gitu ya. Kan temukan kan ada softwarenya juga ya, membaca ini software untuk membaca suhu tadi
Itu termasuk bagian dari formal system tadi ya. Yang terakhir adalah reuse ya. Reuse ini berbasis pengembangan berorientasi pemakaian ulang, di mana yang digunakan untuk integrasi komponen dengan sistem yang sudah ada atau cost ya komersial. Kita mempertimbangkan dengan biaya gitu ya. Jadi kalau kita mau ngembangin software, nah itu kalau kita lihat ada software sudah ada diterapkan di kita ya, kita juga bisa manfaatkan karena pertimbangan biaya, yaitu supaya tidak beli yang baru, karena beli yang baru akan membutuhkan resource atau biaya yang banyak gitu ya. Nah, jadi kita beli software itu nggak bisa kayak apa namanya beli hardware gitu ya. Beli software dia akan terlibat dengan yang lain-lain ya, orang-orang bergerak, orang-orang yang masih hidup ini. Nah, setiap kali beli itu akan besar biayanya. Nah, oleh karena itu reuse biasanya digunakan untuk salah satu cara kita ngembangin software dengan biaya yang lebih murah dan singkat. Ya. Tahap-tahapan reuse itu antara lain seperti ini, sama seperti waterfall juga sih ya. Nah, pertama adalah komponen analisis. Jadi ini kita analisis komponen mana saja yang masih berfungsi, mana yang softwarenya itu ada tapi perlu ditingkatkan gitu ya. Kemudian ada sudah cukup bagus gitu ya. Ada tapi kayaknya nggak digunakan, dibuang gitu ya, perlu juga buang dan sebagainya. Ini di komponen analisis ya. Ada software apa komponen-komponen yang perlu dimodifikasi langkah kedua ini ya. Misalnya kita perlu temukan komponen yang sudah ada tapi kurang bisa jalan, maka kita modifikasi supaya bisa jalan gitu ya, sesuai dengan persyaratan. Kemudian dirancang, jadi bikin daftar itu juga, bikin list gitu ya, list daftar. Jadi di list itu kita detailkan isinya antara lain komponen ya, komponen yang ada sudah ada di dalam software yang akan kita gunakan untuk reuse tadi. Nah, ini. Kemudian sistem desain adalah baru kita rancang ulang ini di sini, dirancang ulang. Jadi walaupun sudah ada softwarenya, tapi perlu kita rancang ulang di situ karena sudah ada yang bagian-bagian yang perlu dihilangkan, ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu ditambah gitu ya. Ada grupnya di situ. Baru terakhir adalah integrasi sama. Jadi pendekatan ini sangat penting ya. Tapi tetap saja butuh pengalaman. Ya hanya sekedar, artinya ini gimana ya? Artinya ini kalau Anda baru lulus gitu, ini nggak punya pengalaman ini, wah nggak bisa. Walaupun cuma apa namanya ngerti ngerti ilmunya, udah pernah kuliah ini gitu misalnya ya. Artinya kalau Anda cuma aja sudah tahu, nah, sulit butuh pengalaman dia. Untuk itu oleh banyak sekali hal-hal yang kita bisa seperti waterfall ya sebelum-sebelumnya itu ya. Pertama adalah requirement specification, komponen analisis, requirement dan sebagainya ini gitu ya. Ya, cocok-cocokan. Kemudian keuntungan dari untung ruginya dari reuse adalah ini. Untung ruginya dari reuse adalah mengurangi besarnya perangkat lunak yang dikembangkan. Jadi kalau kita mau mengembangin software ya besar, kita bikin pakai yang sudah ada tadi, tapi hanya melengkapi bagian-bagian yang kurang tadi, terus menambah, terus menghilangkan dan sebagainya ini. Jadi mengurangi besarnya perangkat lunak yang dikembangkan. Jadi langsung fokus ke situ. Nah, biasanya digunakan untuk meningkatkan ya. Kalau di apa namanya di kita manusia biasanya ditingkatkan skillnya, upskilling atau reskilling. Nah itu. Kalau softwarenya ya kemampuannya software ditingkatkan.
Yang kedua adalah memperkecil biaya dan risiko. Nah, biayanya juga kecil ya, karena hanya bagian-bagian yang dibutuhkan aja. Risikonya juga tentu saja kecil karena biayanya juga kecil, sumber dayanya yang dibutuhkan juga kecil. Yang ketiga adalah mempercepat penyelesaian perangkat lunak. Nah, ini jalan yang bisa kita tempuh. Jalan yang bisa kita tempuh untuk apa? Untuk skripsi misalnya gitu ya. Banyak sekali saya itu temukan skripsi yang pakai waterfall ya. Selalu dan selalu waterfall. Waduh, artinya Anda kurang baca ini ya. Nggak selalu ya harus pakai waterfall. Artinya Anda lihat dulu apa sebab-sebabnya. Requirement definition-nya ini ya penting ini. Angka pertama ini penting sekali, pahami gitu ya. Anda ngumpulin data ini nggak hanya sekedar ngumpulin ya, memungut data gitu, masukin karung gitu. Enggak, seperti itu ya. Anda lihat dulu data apa yang Anda butuhkan. Baru kita kumpulin datanya. Di sini ini penting ya, memahami requirement specification ya. Hampir setiap langkah dari langkah-langkah tadi ya, metode-metode tadi itu diawali dengan requirement definition ya. Terakhir adalah ini ya. Terus sebenarnya materi ini sudah ada sih di YouTube ya. Sudah ada, nanti Anda ikuti di YouTube ya lanjutannya ya. Jadi mudah-mudahan ini selesai ya. Tapi kayak mau saya selesaikan lumayan panjang ya. Jadi di antaranya begini ya, saya ambil include kesimpulan di sini bahwa di dalam mengembangkan perangkat lunak ada banyak langkah-langkah proses-proses tadi. Yang kita bahas tadi ada 4 sebenarnya. 4 ini masih ada pengembangannya lagi. Jadi banyak sebenarnya sampai puluhan ribu. Jadi dari 4 ini biasanya yang sering digunakan, gitu ya. Sering digunakan dalam menjadi dasar, ya. Kemudian sering juga digunakan untuk perangkat keras. Jadi kita bisa memahami mana yang kira-kira bisa kita gunakan, misalnya kita pelajari. Nanti pengembangannya Anda pelajari lagi di tahapan-tahapan berikutnya, seperti iterasi ini, iterasi. Nah, ini ada tahapan-tahapan iterasi itu seperti apa ya. Jadi kalau kita mau membangun software, pasti ada hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang, ya. Hal-hal yang sama ya. Nah, ini berulang-ulangnya sampai berapa kali. Nah, sama seperti kita kalau formal sistem tadi ada apa namanya? Ada metrik ya. Nah, metrik itu kan fungsinya untuk mencari koefisien. Nah, ketika hasilnya koefisien itu lebih besar dari 1, maka kita lakukan pengulangan kan, iterasi lagi kan ya. Sampai koefisiennya di bawah 1, sampai koefisiennya di bawah 0,5, sampai koefisiennya di bawah 0,01 gitu ya. Kurang lebih seperti itu hasilnya. Nah, iterasi seperti ini biasanya membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan apa namanya pengelolaan risiko dan sebagainya. Dan seterusnya. Artinya kalau kita bahas lagi ini luar biasa panjang, waktunya nggak cukup. Ya betul, untuk mempelajari kembali ya di rumah ya. Nah, incremental ini juga langkah-langkahnya sama seperti waterfall, cuma aja diulang berkali-kali sampai ketemu versi yang apa namanya, versi yang oke gitu ya, versi yang oke di terakhir ini. Waterfall incremental sesuai dengan namanya incremental, berarti dia naik terus ya, naik terus. Yang naik yang mana? Nah, ini yang naik disebutkan di sini ya. Yang naik adalah yang ini ya. Jadi mulai define, outline, requirement, definition tadi itu cuma sekali aja sebenarnya. Jadi yang di increment biasanya bisa jadi seperti ini. Atau sama seperti ini ya, increment. Sama seperti langkah-langkah yang tadi, waterfall. Mulai keseluruhan seperti ini ya. Nah, ini kan waterfall ini. Waterfall, langkah pertama, langkah kedua, sampai terakhir ini. Jadi bayangin di analisis, lakukan analisis lagi. Ini. Nah, biasanya untuk ngumpulin data itu sudah selesai di sini. Jadi datanya walaupun sekali aja, tapi udah cukup. Ya, ini yang berkali-kali bikin software-nya berkali-kali sampai keluar versi dan sebagainya. Incremental. Incremental juga sering digunakan ya. Kemudian ada lagi spiral. Spiralnya seperti apa ya? Sesuai gambarnya, obat nyamuk ya. Yang muter terus. Artinya langkah-langkah ini kita lakukan berkali-kali, berulang lagi sampai planning lagi dan seterusnya sampai jadi software yang diinginkan, diharapkan. Nah,
Model-model ini, perulangan-perulangan ini ditemukan oleh pakar kan ya, ditemukan oleh ahli. Sehingga kita kalau di S1 ya, itu tinggal menggunakan teori-teori yang sudah ada ini, implementasi. Nah, itu enaknya kalau S1 gitu ya. Anda nggak perlu menemukan, tapi cukup menggunakan teori-teori yang sudah ada ini. Selain teori-teori ini tentu saja banyak ya, nggak cukup kita bahas. Ada seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ilmu software engineering ini sangat luas. Mungkin itu yang saya sampaikan, ya. Ada yang ditanyakan. Ingat ya, minggu depan insya Allah kuis, saya bikin aplikasi sendiri ya. Kuisnya insya Allah pakai aplikasi itu ya. Kerjakan di rumah Pak, boleh kerjakan di rumah, boleh di sini, boleh. Pokoknya pakai internet gitu ya. Siapkan aja perangkatnya masing-masing. Ya rencananya ini minggu-minggu ini ya saya kasih kuis, tapi belum 4 kali pertemuan. Oke deh, kita nunggu sampai 4 kali selesai pertemuan. Ini minggu depan 4 kali. Ini yang kuis itu nggak perlu disampaikan ya. Begini, kuis itu nggak ada susulan juga ya. Susulan hanya saya berikan untuk TS dan UAS saja. Mahasiswa supaya tahu ini ya. Pak, saya belum kuis, Pak, ya sembuh. Karena IDW nggak ngerjain kuis ya. Di awal sudah saya sampaikan ya, UTS dan UAS saja. Itu pun Anda harus pakai surat ya, surat izin. Artinya kalau UTS ya kalau sakit ya pakai surat sakit ya dokter ya. Nah itu kemudian suratnya harus Anda upload nanti di sistem gitu ya. Supaya nanti ada approval. Approvalnya otomatis dia ada nulis sendiri ya. Dilihat sendiri. Kalau minggu depan dia belum beli hosting juga khususkan untuk ini. Baik, ada yang ditanyakan? 12 sesi kedua nanti masih ada lagi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.